Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya di rumah? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Oh iya kak, akhir-akhir ini aku sering banget loh disuruh di rumah. Emangnya ada apa sih kak? Kan sekarang ini di dunia lagi ada virus kak. Virus itu yang sangat kecil banget, gak bisa terlihat kak. Virus? Berarti itu akan menyakiti tubuh kita ya kak? Terus apa sih yang harus kita lakukan kak? Kita harus cuci tangan, kita harus tetap jaga kebersihan dan tetap di rumah kak. Oh, walaupun seperti itu, kita juga nggak boleh loh lupa akan ibadah, ya nggak kak? Nah betul tuh, sekarang kita ibadah yuk. Ayo, tapi sebelum itu kita saat teduh dulu di tempat masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat satu pujian. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah, atas berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama denganmu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami agar setiap ibadah yang kami panjatkan boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat kan memuji nama Tuhan? Kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom adik-adik. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kalau sudah siap kita mau berdoa. Adik-adik silakan melipat tangan dan menutup matanya. Kakak akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikanlah kefokusan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Semuanya pasti dalam keadaan sehat luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Di suatu desa ada 10 orang yang sedang sakit adik-adik. Mereka menderita sakit KUSTA. Penyakit apa adik-adik? Kusta. Jadi adik-adik, pada saat itu orang-orang yang sakit kusta, mereka nggak boleh dekat-dekat sama orang lain yang sehat. Jadi mereka ditaruh di sebuah tempat yang jauh dari desa supaya tidak menularkan. Karena penyakit kusta juga adik-adik menular. Jadi bisa kena yang sehat, bisa sakit kalau ada orang kusta di dekatnya. Maka ke-10 orang ini pun dipisahkan. Nah, mereka sangat sedih adik-adik karena mereka tidak bisa kumpul bersama keluarga mereka. Dan mereka juga merasa sendiri karena tidak ada yang peduli sama mereka. Bahkan pada saat itu tidak ada yang merawat mereka adik-adik, karena semua orang takut akan tertular. Sehingga adik-adik, mereka sedih dan juga mereka juga merasa adik-adik bahwa tidak ada yang sayang sama mereka. Hingga suatu hari adik-adik, orang kusta ini bertemu dengan seorang yang sangat hebat. Adik-adik tahu waktu itu mereka bertemu dengan seorang yang sangat hebat. Biasanya disebut namanya Yesus. Siapakah dia? Yesus. Wow, adik-adik, mereka bertemu Tuhan Yesus karena sebelumnya mereka pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus juga mereka juga pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang lumpuh bisa berjalan lagi. Bahkan adik-adik, mereka juga pernah dengar Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Maka waktu mereka bertemu Tuhan Yesus adik-adik, 10 orang ini sangat senang. Gimana wajahnya kalau senang? Mereka tertawa, sukacita karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka waktu itu mereka ketika bertemu Tuhan Yesus, mereka meminta satu hal kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya yang mereka minta? Nah, mereka minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Wow, permintaannya supaya mereka sembuh adik-adik. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mendengar dan berkata kepada 10 orang ini, "Hei, yang 10 orang ini yang pengen sembuh, kalau kalian mau sembuh, silakan kalian pergi dulu, perlihatkan diri kalian dulu kepada imam." Tetapi adik-adik, 10 orang ini karena sudah percaya sama Tuhan Yesus dan mereka langsung taat. Akhirnya mereka pergi. Berapa orang tadi adik-adik yang sakit? 10 orang. Mereka pergi
Dan di tengah jalan adik-adik mereka melihat, aku telah sembuh. Mereka senang adik-adik ketika mereka sembuh. Dan akhirnya karena mereka sembuh, mereka pergi pulang adik-adik ke rumah mereka. Nah, adik-adik tahu nggak? 9 orang ini pergi langsung karena kegirangan, lupa kembali dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada satu orang di antara yang 10 itu pergi kembali. Dia ingat, saya sembuh. Wah, ini karena Tuhan Yesus. Saya harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik, dia pergi dulu menemui kembali. Siapa yang dia temui? Tuhan Yesus. Dan mengucapkan apa adik-adik? Terima kasih. Lalu ketika dia sampai, Tuhan Yesus berkata, mana teman-temanmu yang lain? Tadi berapa orang yang sakit? 10 Tuhan Yesus. Terus yang 9 kemana? Tidak tahu mereka pergi kemana. Karena kegirangan mereka lupa mengucap syukur. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang satu ini yang kembali. Dia berkata, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi adik-adik, ketika orang ini pun sembuh, dia terus mengingat Tuhan Yesus. Dia kembali dan mengucap syukur, berterima kasih. Dan adik-adik, kita boleh lihat bahwa 9 orang tadi itu lupa karena sakit senangnya, mereka juga saking bahagianya sehingga mereka lupa kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Nah, di dalam kehidupan kita adik-adik, jangan pernah kita melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu ada di saat kita sakit, kita sehat. Tuhan Yesus selalu menemani kita. Bahkan kita mungkin sering berdoa meminta, Tuhan, aku mau jadi anak yang pintar. Tuhan, sembuhkan aku, sembuhkan mama. Ya, mungkin kalau kita merasa sakit atau pernah merasakan sakit, kita selalu berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang paling penting ketika kita sudah disembuhkan, jangan lupa kita berterima kasih. Kita tetap kembali berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, sebagai ayat hafalan kita nanti adik-adik bisa buka di dalam Alkitab Lukas pasal ke-17 ayat 19. Ayat firman Tuhannya, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi adik-adik, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita harus memiliki hati yang percaya, hati yang beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga kita pun boleh memperoleh, boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan pernah merasa sendiri ya, karena ada Tuhan Yesus yang menemani, yang menjaga, menolong, bahkan juga selalu menyembuhkan kita ketika kita sedang sakit. Tapi harus ingat, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, ayat firman Tuhan sampai di sini. Untuk hari ini jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, dan juga minggu depan kita boleh sama-sama sebutkan kembali. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitabnya dan ayat firman Tuhannya. Mari kita berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan berdoa untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik yang sedang di rumah. Berikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami juga Tuhan boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan berkati kami semua Tuhan, baik juga kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik semangat ya memuji Tuhan ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya, tetapi adik-adik jangan lupa harus tetap rajin berdoa dan baca Alkitab di rumah. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan kalian ya. Kalian juga harus tetap terus belajar dan mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.